Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Farah Zahra Turnur, NPM 2011080246, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas BKPI 4E. Mata kuliah Konseling Multikultural, dosen pengampu yang terhormat kepada Bapak Hadiansyah Masya MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi respectful. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu konseling multikultural. Konseling multikultural adalah proses interaksi atau konseling antara dua orang atau individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Faktor respectful yang pertama adalah religious and spiritual identity atau identitas agama dan spiritual. Identitas agama atau spiritual klien ini dapat memainkan peran penting dalam cara mereka membangun pengalaman makna hidup, menafsirkan kesulitan pribadi yang mereka hadapi dalam kehidupan, dan mengatasi situasi yang penuh dengan tekanan. Identitas dan kepercayaan agama atau spiritual mereka dapat berdampak positif atau negatif pada pekerjaan yang mereka lakukan dalam perspektif yang berada di dalam bidang ini. Faktor yang kedua adalah economic class background atau latar belakang kelas ekonomi. Konselor mengembangkan pandangan dan prasangka negatif dan tidak akurat tentang orang-orang yang berasal dari latar belakang kelas ekonomi yang berbeda dari mereka sendiri. Alasan ini penting bagi para profesional kesehatan mental untuk mengevaluasi asumsi, bias, dan stereotip mereka sendiri yang berbasis kelas ketika bekerja dengan individu dari berbagai kelompok kelas ekonomi. Faktor yang ketiga adalah sexual identity atau jenis kelamin. Istilah identitas seksual berhubungan dengan identitas gender seseorang, peran gender, dan orientasi seksual. Istilah identitas gender ini merujuk secara khusus pada perasaan subjektif individu tentang apa artinya menjadi pria atau wanita. Identitas gender seseorang jelas dipengaruhi oleh peran yang berbeda yang dimainkan pria dan wanita untuk dimainkan dalam konteks budaya atau etnis tertentu. Faktor yang keempat, psychological development atau perkembangan psikologis. Secara psikologis daripada klien lain yang seumuran mengidentifikasi dengan kelompok etnis atau ras yang sama dan berbagai identitas seksual dan agama atau spiritual yang sama dengan orang lain dengan siapa seorang bekerja. Faktor yang kelima adalah ethnic atau racial identity atau etnis atau identitas rasial. Orang-orang dari kelompok etnis atau ras yang sama, penting bahwa konselor mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menilai secara akurat perbedaan-perbedaan penting ini dan merespon mereka dengan cara yang efektif dan penuh hormat dalam lingkungan kerja mereka. Faktor yang keenam, chronological disposition atau tantangan kronologis atau pengembangan. Perubahan perkembangan terkait usia mewakili apa yang disebut sebagai tantangan kronologis yang dihadapi individu pada titik yang berbeda. Perubahan yang spesifik diprediksi individu berkembang sejak bayi hingga dewasa, meliputi pertumbuhan fisik, misalnya perubahan tubuh, dan urutan pengembangan persepsi, bahasa, pembelajaran, memori, dan jenis keterampilan berpikir lainnya. Faktor yang ketujuh adalah trauma dan ancaman lain. Individu yang mengalami stres untuk waktu yang lama rentan terhadap masalah kesehatan mental di masa depan. Masalah-masalah seperti itu
seringkali didasari oleh berbagai cara orang terpinggirkan sebagai bagian dari kelompok terdevaluasi dalam masyarakat kita. Yang kedelapan, family history atau sejarah keluarga. Peningkatan jumlah keluarga yang sangat berbeda dari pengertian tradisional keluarga, bahwa banyak konselor menggunakan sebagai historis untuk menentukan kehidupan keluarga dari fungsi keluarga yang sehat. Faktor yang kesembilan adalah karakteristik fisik yang unik. Kerangka konseling respectful menekankan pentingnya keberadaan peka terhadap cara-cara yang diidealkan oleh masyarakat tentang kecantikan fisik berdampak negatif, bahwa membawa banyak orang anak untuk menginternalisasi pandangan dan stereotip tentang diri mereka. Faktor yang ke-10 adalah lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Lokasi tempat tinggal dan pengaturan bahasa seseorang mengacu pada wilayah geografis dan pengaturan tempat yang berbeda. Penilaian dari semacam ini sangat penting karena bias yang diperiksa klien dari lokasi yang berbeda menyebabkan hasil yang tidak produktif. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.